Halo teman-teman, salam jumpa kembali dengan saya pada episode kali ini. Kita akan mendengarkan beberapa cerita bermakna ya untuk pengantar tidur. Cerita pertama ini ditulis oleh Tony Castle ya, berjudul Mengadili Diri Sendiri. Balzac, pengarang kenamaan Prancis, biasa menyibukkan diri pada waktu luangnya untuk menganalisis tulisan tangan seseorang. Menurutnya, tulisan tangan adalah petunjuk watak seseorang. Ia suka menganggap dirinya ahli dalam seni ini. Pada suatu hari, seorang nyonya mengantar kepadanya buku catatan pekerjaan rumah seorang anak kecil dan meminta Balzac memberikan pendapatnya tentang bakat anak itu. Balzac secara teliti mempelajari tulisan kacau balau itu. "Engkau, ibu anak itu?" tanyanya. "Bukan. Mungkin Anda mempunyai hubungan keluarga dengan dia." "Tidak sama sekali," jawab ibunya. "Saya akan mengatakan kepadamu secara terus terang pendapatku. Anak ini ceroboh dan mungkin bodoh. Saya khawatir ia tidak akan pernah berprestasi." Lalu ibu itu menjawab, "Tetapi Tuan," kata wanita itu sambil tertawa, "catatan itu adalah milik Tuan sendiri ketika masih duduk di sekolah dasar dulu." Lucu ya, ternyata hasil analisanya itu yang menjelek-jelekan ternyata adalah dirinya sendiri. Oke lah, kita lanjut ya cerita kedua. Keliru mengadili kesalahan. Keliru mengadili kesalahan. Seorang pria yang kehilangan topinya memutuskan bahwa jalan paling mudah untuk mendapat topi penggantinya adalah pergi ke gereja dan mencuri salah satu topi yang biasa digantung di pintu masuk ketika orang memasuki gereja. Namun, ketika ia masuk gereja dan mengikuti misa, ia mendengar khotbah tentang 10 perintah Allah. Setelah misa, pastor menyalaminya dan ia berkata kepada pastor itu, Pastor, saya ingin agar pastor tahu bahwa hari ini pastor telah menyelamatkan saya dari suatu kejahatan. Hari ini saya sebenarnya datang ke gereja dengan dosa dalam hatiku. Saya sedang merencanakan untuk mencuri salah satu topi yang digantung di depan pintu masuk gereja. Tetapi setelah mendengar khotbah pastor, saya berubah pikiran. Bagus, kata pastor itu. Tetapi, dapatkah Anda mengatakan kepada saya, perkataan mana yang saya ucapkan yang telah mengubah pikiranmu? Orang yang bertobat dari rencana pencurian itu menjawab, baik. Ketika pastor mengemukakan bagian yang mengatakan, janganlah menghendaki istri sesamamu. Saya teringat di mana saya telah meninggalkan topiku. Jadi waktu pastornya khotbah, janganlah menghendaki istri sesamamu, dia teringat di mana dia meninggalkan topinya. Berarti dia ketinggalan di selingkuhannya ya, istri orang lagi. Waduh. Oke, baiklah, itu cerita yang lucu juga ya. Arthur Tone penulisnya. Kita lanjut ya. Seorang maling yang membutuhkan uang untuk membayar pajaknya memutuskan untuk merampok kotak penyimpanan uang di sebuah supermarket yang besar. Ketika berada di pintu masuk ruangan penyimpanan kotak uang itu, hatinya sangat senang menemukan petunjuk yang mengatakan dilarang menggunakan dinamit. Kotak ini tidak dikunci, tekan saja tombolnya. Ia segera melakukannya, serta-merta sebuah karung pasir yang berat jatuh menindihnya. Lampu sorot yang berkedap-kedip tertuju kepadanya dan lonceng alarm meraung. Ketika polisi menggotongnya keluar, ia bergumam, "Keyakinanku pada kodrat manusia telah digoyahkan secara kasar."
Dalam kasus ini, kebenaran tidak membebaskannya. Ternyata dia ketipu ya. Terlalu polos. Ini karya Arthur Tone juga. Kita lanjut cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya ini berjudul Allah sungguh mendengarkan semua doa. Seorang anak kecil yang sedang kebingungan mengatakan, "Saya mendengar beberapa orang pria berdoa di gereja dengan wujud yang berbeda-beda. Hal ini tentu sangat menyulitkan Allah. Mengapa? Apa yang engkau maksudkan?" tanya pastor dengan tenang. "Begini, penebang kayu berdoa agar cuaca dingin. Pedagang buah berdoa agar cuaca sejuk. Petani memohon hujan turun, dan tukang batu memohon udara panas. Dan mereka semua orang saleh. Bagaimana Allah dapat mengabulkan doa-doa mereka itu?" "Bagaimanakah keadaan cuaca sekarang?" tanya pastor. "Kering dan sejuk. Dan pekan lalu? Coba saya ingat dulu. Pada hari Minggu dan Selasa hujan. Pada hari Kamis dingin. Tidakkah engkau lihat bagaimana Allah telah menjawab semua doa mereka?" jawab pastor. Karya Arthur Tone. Iya, jawaban doa yang berbagai-bagai dijawab semua dengan cara sesuai waktunya ya. Baiklah, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Cerita ini berjudul Kebaikan Memberimu Jalan. Ada dongeng dari timur tentang seorang pria yang memiliki sebuah cincin bertahtakan permata indah. Siapa saja yang mengenakan cincin itu menjadi begitu menyenangkan sikapnya, sehingga setiap orang mencintainya. Cincin itu adalah jimat yang diwariskan dari ayah kepada putranya. Tetapi sekarang sang ayah mempunyai 3 putra yang sama-sama ia cintai. Maka ia membuat 2 cincin lain yang mirip cincin ajaib itu. Ketika ia hampir menghadap ajalnya, ia mengumpulkan ketiga putranya dan memberikan kepada mereka masing-masing sebuah cincin. Kemudian timbul perselisihan tentang siapa yang memiliki cincin ajaib yang mendatangkan banyak kebaikan kepada pemiliknya. Maka ketiga putra itu mendatangi seorang hakim bijaksana untuk memecahkan persoalan mereka. Ia menguji dengan teliti cincin itu dan berkata, "Saya tidak dapat mengatakan yang mana cincin ajaib itu, tetapi Anda sendiri dapat membuktikan itu." Mereka terperanjat kebingungan. "Bagaimana caranya?" "Seperti ini," kata hakim itu. "Cincin ajaib itu diharapkan dapat memberikan kebaikan kepada sikap orang yang mengenakannya. Maka jalan satu-satunya untuk membuktikan bahwa engkaulah yang memiliki cincin ajaib itu ialah dengan menunjukkan kepada kami kehalusan budimu. Bersikaplah ramah, baik serta jujur, dan engkau akan membuktikan dirimu bahwa sesungguhnya engkaulah pemilik cincin ajaib yang sejati." Karya Tony Castle ya. Wow, menarik ya. Jadi jangan terpengaruh dengan jimat. Jimat itu hanya alat ya, tapi kita sendiri yang harus bertindak untuk melakukan kebaikan. Baiklah, kita lanjutkan satu cerita lagi. Judulnya adalah Allah Bekerja Melalui Manusia. Mereka bercerita tentang seorang nyonya Irlandia yang merana karena kehilangan makna kehadiran Allah. Ia menceritakan masalah ini kepada temannya, seorang nyonya tua yang mengunjunginya. Tamu itu memberi nasihat, "Berdoalah kepada Allah, Bridget. Mohonlah kepadanya agar menjamah engkau, maka ia akan menumpangkan tangannya atasmu." Bridget yang sudah tua itu segera mulai berdoa, dan seketika itu juga ia merasa ada tangan di atas bahunya. Ia berseru kegirangan, "Ia telah menyentuhku." Kemudian menambahkan, "Rasanya seperti tanganmu." Kata sahabat itu,
tentu dan itu memang tanganku. Apa yang akan dilakukan Allah menurutmu? Apakah engkau pikir ia akan mengulurkan sebuah tangan panjang turun dari surga untuk menyentuhmu? Ia hanya memanfaatkan tangan yang paling dekat denganmu, dan ia menggunakan tangan itu. Oleh Tony. Cerita ini ditulis oleh Tony Castle ya. Cerita selanjutnya adalah kebijaksanaan Allah. Seorang bijak lagi saleh berteduh di bawah pohon mangga di pekarangannya pada sore hari yang terik, sambil memandang pohon labu yang menjalar di sekitarnya. Ia bergumam kepada dirinya sendiri, betapa bodohnya Allah. Ia menciptakan buah labu yang besar dan berat pada batang yang lemah, sehingga tidak dapat melakukan sesuatu kecuali tergeletak di tanah. Kemudian ia menggantung buah-buah mangga yang kecil itu pada sebatang pohon yang besar dan kuat, yang bahkan dapat memikul berat badan manusia. Seandainya saya Allah, saya pikir saya dapat melakukan sesuatu yang lebih baik daripada yang dilakukannya. Segera setelah itu angin bertiup dengan kencangnya dan menjatuhkan sebuah mangga dari pohonnya. Buah mangga itu jatuh tepat di kepala orang itu. Kini ia menderita kesakitan karena sebuah benjolan di kepalanya. Kejadian itu membuatnya bersikap lebih sederhana dan bijaksana. Seandainya, pikirnya, pohon mangga ini berbuah sebesar labu, saya tidak akan pernah lagi mencoba merancang dunia bagi Allah. Tetapi saya akan berterima kasih kepada Allah karena Ia telah merancang dunia sedemikian baik. Iya bener ya, kita nggak bisa bilang, wah ini Tuhan salah nih bikin buah labu, kok di bawah tanah begini sayang-sayangin ya, apa nggak lebih baik di atas. Tapi ternyata ya kalau buah-buah besar ada di atas itu berbahaya ya. Baiklah, itu tadi cerita terakhir. Kita lanjutkan besok ya. Sampai jumpa.